Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Yang terhormat Ibu Anggita Isti Intan Sari Sahi, MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar perbankan, dan teman-teman dua perbankan syariah B yang saya banggakan. Di sini saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang peran bank dan bunga bank. Adapun anggota kelompoknya saya sendiri, Muhammad Afghani Risma Purnama dengan NIM 2141102020103. Yang kedua ada Amelia dengan NIM 2141102021062. Yang ketiga ada Mustika Sari Dewi dengan NIM 21411020239. Yang keempat ada Adisti dengan NIM 2141102020105. Yang terakhir ada Rita Rahmawati dengan NIM 21411020237. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bank dan bank syariah. Pengertian bank, lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghubung bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengendalikan pada bunga. Lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, saya Amelia dengan NIM 21411022106. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peranan bank. Peranan bank syariah yang pertama itu memurnikan operasional masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran syariat umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pasar perbankan syariah. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan para ulama, karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam. Yang selanjutnya ada aspek-aspek perbankan syariah. Yang pertama itu menjadi perekat nasionalisme baru. Artinya, bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Yang kedua, memperdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Yang ketiga, memberikan return yang baik. Yang keempat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Yang kelima, mendorong pemerataan pendapatan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk al-mudharabah al-muqayyadah berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bunga bank, macam-macam bunga bank, dan faktor yang mempengaruhi bunga bank. Yang pertama yaitu pengertian bunga bank. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bank juga memiliki arti sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan. Dalam kegiatan perbankan, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bunga simpanan. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan ialah harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contohnya seperti jasa giro, bunga tabungan, dan jasa deposito. Yang kedua yaitu bunga pinjaman. Bunga pinjaman merupakan bunga yang akan diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh para nasabah kepada bank. Contohnya adalah bunga kredit. Bunga simpanan adalah biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah. Sedangkan bunga pinjaman adalah pendapatan yang diterima dari nasabah. Kedua bunga tersebut masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya yaitu seandainya bunga simpanan naik, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik. Dan demikian pada sebaliknya. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi suku bunga pada bank diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan dana. Karena bunga simpanan dan bunga pinjaman saling berpengaruhi, jadi apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka bank akan meningkatkan suku bunga simpanan. Tak hanya itu, suku bunga pinjaman juga meningkat sebaliknya.
Jika dana simpanan banyak dan permohonan berkurang, maka suku bunga akan turun. Yang kedua adalah persaingan. Di samping faktor promosi, yang paling utama dari perbankan adalah untuk memperhatikan pesaing. Yang ketiga, kebijaksanaan pemerintah. Bank tidak boleh memberikan bunga simpanan dan bunga pinjaman melebihi yang ditetapkan pemerintah. Yang keempat, yaitu target laba yang diinginkan. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya. Yang kelima, yaitu jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya. Ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian dengan sebaliknya. Nomor 6, yaitu kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan. Yang ketujuh, yaitu reputasi perusahaan. Yang kedelapan, produk yang kompetitif. Jika produk laku di pasaran, maka bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Yang kesembilan, yaitu hubungan baik. Hubungan baik di sini terkandung dalam penggolongan nasabah, yaitu nasabah utama atau primer atau nasabah biasa sekunder. Yang ke-10 adalah jaminan pihak ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rita Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi suku bunga. Yang pertama ada sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai daya lebih untuk diinvestasikan. Yang kedua, suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam satu perekonomian. Yang ketiga, ada pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Dengan tujuan, pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam satu perekonomian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bunga bank. Yang pertama ada suku bunga tetap atau fix. Suku bunga tetap adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu tertentu atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Suku bunga tidak akan naik meskipun suku bunga tersebut naik di pasaran dan mengalami perubahan. Yang kedua ada suku bunga mengambang atau floating. Diartikan bahwa suku bunga akan terus berubah mengikuti suku bunga di pasar. Apabila suku bunga di pasar naik, maka suku bunga kredit akan naik. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, ada suku bunga flat. Suku bunga flat merupakan suku bunga yang cara menghitungnya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Suku bunga ini biasanya digunakan untuk kredit jangka pendek. Barang-barang konsumsi seperti laptop, handphone, motor, atau kredit tanpa anggunan KTA karena memiliki perhitungan yang sederhana. Yang keempat, ada suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang dianggap lebih adil untuk nasabah karena dihasilkan dari perhitungan sisa jumlah pokok pinjaman tiap bulannya, seiring dengan menyusutnya utang yang telah dibayarkan. Semakin sedikit jumlah pokok pinjaman, maka semakin sedikit pula suku bunga yang harus dibayar. Yang terakhir ada suku bunga anuitas. Suku bunga anuitas adalah suku bunga yang metode penghitungannya dilakukan untuk mengatur agar jumlah angsuran pokok yang ditambah dengan angsuran bunga yang harus dibayar sama tiap bulannya. Suku bunga ini umumnya dicontohkan untuk pinjaman jangka panjang seperti KPR atau kredit investasi. Perkenalkan, nama saya Adisti Pristiva Dewi, NIM 2141 1020 2105. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat bunga bank. Bagi nasabah, bunga bank memiliki manfaat untuk menambah dana nasabah. Bank memerlukan nasabah untuk menghimpun dana. Nasabah menyimpan dana dalam bentuk deposito. Bank juga dapat dijadikan bunga bank sebagai sumber pendapatan karena dengan nasabah menyimpan dana, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan masing-masing. Selanjutnya, ada peran perbankan dalam memberikan bunga pada masyarakat. Sektor perbankan bagi suatu negara memiliki peran yang sangat vital, terutama dalam peranannya sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancaran aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Perbankan juga merupakan alat sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi.
baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjadi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang penting untuk dilakukan. Salah satu misi dari bank dalam melakukan kegiatan perbankan adalah memberikan kredit pada nasabahnya untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Pemberian kredit bank bertujuan untuk membantu usaha masyarakat agar dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberian kredit merupakan salah satu usaha bank yang sangat dirasakan peranannya oleh pemerintah dalam menunjang pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat bank. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.